guys, balik lagi bersama Blaze Furniture, Interior Design and Build. Hari ini rencananya saya mau kunjungi dua project yang lagi berjalan. Yang satu project ini itu sudah deadline, minggu ini harus selesai. Yang satu projectnya ya kita baru lakukan proses pemasangan gitu. Jadi gimana keseruan hari ini, gimana aktivitas saya hari ini, jangan di skip video ini teman-teman. Jangan lupa subscribe juga, jangan lupa komen, like, dan share kalau video ini dirasa bermanfaat. So, langsung aja kita jalan ke project pertama kita di daerah BSD. Let's check it out. Ya, akhirnya saya memutuskan untuk cari jalan pintas teman-teman. Karena di jalan utama tadi itu kemacetannya cukup panjang sih. Saya lihat di aplikasi Google Map juga lumayan panjang macetnya. Terus estimasi perkiraan kemacetannya itu di 15-20 menit. Tapi saya nggak percaya sih, kayaknya bisa lebih dari itu. Makanya saya putuskan untuk cari jalan pintas deh. Aduh, macet juga. Mungkin karena di depan sana itu udah terlalu parah macetnya, jadi banyak yang lewat sini juga ya. Sambil nunggu kemacetan ini, kita ngobrol-ngobrol sebentar teman-teman. Yuk teman-teman komen di kolom komentar, kasih masukan kira-kira apa konten yang menarik buat teman-teman. Ini video kelima teman-teman, jadi harap maklum aja ya kalau masih banyak kurangnya. Basically saya ini bukan seorang konten kreator, saya juga bukan seorang video editor, jadi harap dimaklumi aja kalau videonya ini masih agak sedikit kurang menarik ya. Bantu support saya teman-teman, kasih masukan kira-kira bikin konten yang menarik itu seperti apa, bikin video yang bagus itu seperti apa. Bantu saya untuk bikin lebih baik lagi. Saya mau cerita sedikit tentang background latar belakang saya seperti apa. Jadi teman-teman, saya ini lulusan accounting sebetulnya. Kuliah saya juga ambil jurusan accounting. Dan saat ini pun saya masih bekerja di salah satu perusahaan swasta sebagai seorang internal auditor. Jadi pekerjaan saya itu berhubungan dengan hitung-menghitung, dengan angka-angka sebetulnya. Nah, kok bisa larinya ini ke bidang kontraktor interior, ya kan? Jadi ceritanya gini teman-teman. Basically saya itu memang suka seni. Saya suka menggambar dari kecil. Saya suka musik, ya kan? Pada tahun 2016 atau 2017 saya dikenalkan oleh salah seorang teman saya sebuah software yang membantu untuk mendesain. Nah, karena saya hobi gambar, buat saya itu nggak terlalu kesulitan untuk mempelajari software tersebut, ya kan? Akhirnya mulai dari situ saya gambar-gambar, saya post di media sosial saya. Untuk ketika ada teman saya yang mau membuat studio makeup artist, dia tanya ke saya, ada kenalan nggak? Ya saya tawarkan jasa saya. Modal PD pada saat itu saya belum ada pengalaman sebetulnya. Saya bilang, ya sama saya aja. Loh, emang kamu bisa? Bisa? Saya jawab dengan tegas, saya bilang, ya saya bisa. Akhirnya dia kasih proyekan tersebut dan selesai. Ya kan, selesai. Lalu dari sana itu ada lagi nih orderan dari, nggak tahu saya dia dapat nomor saya itu dari mana. Kita mau komunikasi, kita kontak-kontakan, dan akhirnya deal juga mulai jalan. Mulai dari sana lah proyek A, B, C mulai masuk. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang bertanya kapan sih waktu yang ideal, apakah sipil dulu baru interior atau interior dulu baru sipil? Ya jawabannya adalah bersamaan teman-teman. Ketika teman-teman lagi mau membangun sebuah rumah, sebuah hunian, pada saat si kontraktor ini sedang membuat layout area, nah
di situ teman-teman sudah bisa mulai mencari vendor interior. Fungsinya apa? Supaya tidak ada double pengerjaan teman-teman. Karena apa? Ketika sipil ini sedang merancang layout dan layout itu sudah teman-teman approve, sudah teman-teman setujui, dari layout tersebut interior mengikuti desainnya seperti apa. Jadi in case nanti ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan, itu tidak sampai tunggu bangunannya jadi lalu dirubah lagi. Ya, itu meminimalisasi pekerjaan yang buat saya buang-buang uang, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang pikiran. Begitu teman-teman. Jadi antara si kontraktor dan si vendor interior bisa berkolaborasi. Nah, pertanyaannya gimana kalau bangunannya itu sudah jadi mau dipasang interior? Ya bisa, dengan catatan tidak merubah konstruksi bangunan. Seperti itu, karena banyak hal yang dipertimbangkan teman-teman. Enggak serta-merta kita bongkar sana bongkar sini, tidak bisa seperti itu. Balik lagi, si interior design ini harus mengikuti layout yang sudah ada. Ya, harus dihitung juga perkuatan strukturnya seperti apa. Jangan sampai kelebihan beban ataupun harus menghilangkan struktur bangunan yang sifatnya itu penting untuk menunjang kestabilan bangunan. Seperti itu. Jadi ya baiknya ketika teman-teman lagi mau renovasi rumah atau pembangunan rumah dari nol, ya teman-teman harus cari kontraktor. Teman-teman juga harus cari vendor interior. Seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita sudah di lokasi project. Itu tim lagi melakukan pemasangan electrical. Meja-meja udah keset. Ini lagi pemasangan penambahan jalur kabel, pemasangan hanging lamp. Ya begini teman-teman, kalau lagi di project. Kayaknya saya nggak sempet nih ke project yang satunya lagi. Saya harus stay di sini mungkin sampai sore karena memang sudah deadline. Jadi harus betul-betul dikejar, dikebut pekerjaan. Sore teman-teman. Jadi sekarang saya lagi dalam perjalanan pulang. Sorry hari ini nggak bisa datengin dua project karena ternyata di project saya yang di BSD itu tadi ketemu sama owner, kita diskusi dulu panjang lebar segala macam, akhirnya kesorean dan saya putuskan untuk tidak ke project saya yang satunya lagi. Mungkin besok saya baru datangin ke sana. Tadi udah dapat updatean dari tim yang ada di project yang satunya itu. Overall udah terpasang semua sih. Nah, ini sekarang lagi dalam perjalanan pulang. Rencana malam ini kayaknya nggak akan kemana-mana. Jadi dari sini langsung balik ke rumah, terus ya mungkin mengerjakan beberapa hal yang bisa saya kerjakan, istirahat karena dari kemarin lumayan banyak bolak-balik ke sana ke sini, jadi kurang istirahat sepertinya. Dan kita lihat ya macet apa enggak hari ini. Nah sepertinya sih akan macet teman-teman. Itu ya. Cerita sedikit tadi untuk project yang di BSD kita sudah dikejar deadline tanggal 16 halus sudah rampung ya. Ternyata masih ada kesalahan komunikasi antara tim elektrikal. Mau tidak mau tadi ada sedikit adjustment, sedikit perubahan ya. Untungnya bisa segera diatasi sebelum semuanya terpasang, kan lebih repot lagi ya. Jadi tadi kita diskusi banyak di lapangan dan tim juga sudah sedikit banyak tahu apa kesalahannya, lalu bagaimana solusinya.
kita udah arahkan. Semoga besok tidak ada problem yang terlalu besar ya. Semoga aja tanggal 16 sesuai dengan schedule bisa selesai. Tanggal 17 atau 18 kita sudah BAST atau memberikan berita acara serah terima pekerjaan. Selebihnya udah tinggal tunggu komplainan-komplainan dari klien itu apa aja, lalu kita akan kirim tim service untuk selesaikan komplainan. Begitu sih. Minggu depan saya harus kunjungi beberapa cabang tempat saya bekerja. Bulan ini sepertinya nggak terlalu jauh. Sepertinya bulan ini saya akan ke Bandung maybe, ke Bogor, dan ke Lampung gitu. Jadi ya semoga aja lah minggu ini bisa selesai untuk proyek pembangunan atau renovasi kantor di daerah BSD. Jadi minggu depan ketika saya keluar kota, saya bisa sedikit lebih tenang, ya kan. Jadi minggu ini juga semoga aja ada kabar baik dari kafe yang mau direnovasi. Jadi minggu depan saya sudah bisa preparekan tim yang akan bekerja di sana, lalu prepare material, prepare working area. Tantangan kalau kita mengerjakan renovasi entah itu di tower atau di mall, itu tantangan teman-teman, karena balik lagi ya, kita harus bekerja malam. Tim-tim kami ini harus bekerja malam. Nah, yang namanya kerjaan malam dengan kerjaan pagi itu pasti beda. Stamina pasti jauh, perbedaannya pasti jauh, ya kan? Dan itu sebuah tantangan di mana saya harus bisa memonitor pekerja-pekerja yang ada di lapangan. Kayak yang di BSD ini, kita dikasih waktu timeline renovasi dan interior itu 1 bulan. 1 bulan kerja teman-teman, terhitung dari izin fit out keluar. Ya, kalau dihitung-hitung sampai tanggal 16 besok, kita sudah 1 bulan. 1 bulan kerja, dan ya syukurnya semua masih bisa terkontrol. Jadi untuk pekerjaan sipil overall sudah rampung. Pekerjaan elektrikal yang masih agak sedikit lumayan banyak. Untuk furniture sendiri pun sudah rampung, kita udah tinggal kirim, tinggal pasang, selesai. Ya, sebagai seorang kontraktor interior, ya ini salah satu seninya di mana kita harus mengatur atau mengkoordinasikan satu orang dengan orang yang lain. Kayak problem yang tadi itu saya anggap itu sebuah seni di dalam bidang usaha yang saya jalani, karena tidak ada semua pekerjaan yang perfect. Pasti akan ada pekerjaan-pekerjaan yang miss, karena dalam pekerjaan konstruksi, pekerjaan interior, ada istilahnya namanya pekerjaan toleransi, di mana pekerjaan toleransi itu dinilai 5% dari total pekerjaan. Kalau melihat kondisi project yang di BSD, saya anggap itu masih on the track, masih berjalan sesuai dengan schedule, meskipun ada beberapa yang miss, tapi tidak dalam kategori yang mayor, masih bisa dibilang minor lah pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Kita tinggal rapihin sedikit, tacap-tacap, udah selesai. Nah, balik lagi, untuk pekerjaan malam itu sangat berbeda teman-teman. Jadi wajar kalau hasilnya pun terkadang ada yang miss ya. Itu salah satu fungsinya BAST, kita berikan berita acara serah terima. Supaya apa? Supaya klien ini mengetahui bahwa pekerjaannya itu sudah sesuai dengan skop pengerjaan, ya kan, dan hasilnya sudah terlihat. Tinggal nanti klien ini catat apa aja yang belum puas, atau ada apa aja pekerjaan yang dirasa masih belum maksimal. Catat poin A, poin B, poin C, dan seterusnya, lalu kirim ke kami sebagai seorang kontraktor interior ataupun kontraktor sipil. Nanti kami akan aturkan jadwal tim service kami yang masuk ke sana. Jadi perunutannya seperti itu yang benar. Bukan berarti begitu pekerjaan selesai
saya tutup mata, nggak ada ya. Kami nggak seperti itu. Kami tetap prioritaskan jasa kami, after sales kami itu seperti apa. Jadi banyak kasus yang cerita bahwasanya begitu pekerjaan udah selesai, kontraktor dihubungin susah, nanti besok jawabannya seperti itu ya. Contoh deh, kayak kemarin hasil meeting saya dengan tim yang akan membangun kafe di Jakarta Selatan ya. Mereka cerita keluh kesahnya ya, bahkan ada satu outlet mereka yang sudah molor 4 bulan pekerjaan belum selesai. Nah itu yang menjadi istilahnya menjadi kenangan yang membuat si klien ini trauma gitu. Jadi kemarin kita meeting, diskusi banyak panjang lebar A, B, C dan segala macam ya. Kami tunjukkan portfolio pengerjaan kami itu sudah seperti apa gitu. Kami pernah handle Siloam Hospital Internasional, kita handle. Lalu ada juga perusahaan dari Jerman, kita handle. Yang sekarang di BSD ini kebetulan juga perusahaan dari Amerika, kita handle juga gitu. Jadi nggak usah worry, nggak usah takut. Pekerjaan kami yakin 100% selesai, tidak ditinggal kabur ya. Dan juga after sales dari pekerjaan kami itu ada. Kami selalu merespon setiap request dari klien kami. Asal satu lagi, poinnya itu jelas. Asal poinnya itu jelas, berdasarkan data, bukan cuma berdasarkan imajinasi, ngawang-ngawang aja, tidak. Semua harus berdasarkan data. Ada yang kurang rapi, foto, kasih note. Gitu teman-teman. Jadi ya, kami sebagai pemain di bidang jasa ya seperti itu yang harus dipertahankan. Yang harus kami lakukan ya seperti itu, memberikan kenyamanan, kepuasan kepada klien kami. Sehingga apa? Mereka bisa merekomendasikan hasil pekerjaan kami seperti apa. Lalu after sales kami itu seperti apa. Jadi klien pun ada data pembanding nih kalau dia pakai kontraktor A misalkan, kekurangannya ini. Dia pakai kontraktor B seperti kami misalkan, oh kekurangannya ini. Tinggal klien yang memutuskan mau pakai kontraktor yang mana. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk hari ini saya rasa videonya cukup sampai di sini. Lanjut lagi di video berikutnya. Kalau teman-teman ada pertanyaan seputar sipil, konstruksi, interior, jangan sungkan komen aja di kolom komentar. Tanyakan apa yang menjadi pertanyaan teman-teman. Lalu jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share video ini kalau teman-teman merasa video ini bisa bermanfaat ya. Dan juga kasih ide buat saya untuk kira-kira bikin konten apa nih yang bisa menarik ya, ataupun yang teman-teman minati ya. Barangkali nanti saya bisa buatkan videonya, jadi teman-teman bisa nikmati, bisa belajar juga dari video tersebut. Oke teman-teman, saya Blaze Furniture Interior Design and Build pamit. Jangan lupa bahagia.